melaporkan anggota 2 organisasi kemasyarakatan terkait konten dalam pertunjukan stand-up komedinya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai tidak perlu ada laporan terhadap konten pertunjukan stand-up komika Panji Pragiwaksono. Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, siang tadi melaporkan 7 relawan pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Disiarkan langsung dari Studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Tifa Solesa. Hari ini 8 Januari 2026. Informasi pertama datang dari Tangerang, Banten. Terobsesi jadi pramugari. Seorang perempuan nekat menggunakan atribut maskapai penerbangan saat terbang dari Palembang ke Jakarta. Video amatir ini merekam KN, seorang perempuan yang kedapatan menggunakan atribut pramugari yang kemudian ditangkap petugas keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. KN berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Batik Air. Namun di dalam kabin pesawat, kru dan pramugari curiga karena tidak mengenal KN sehingga diinterogasi selama dalam perjalanan menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, KN diserahkan ke Satreskrim Polresta Bandara Suta. Dari hasil pemeriksaan, polisi bilang KN sudah mendaftar sebagai pramugari, namun tertipu dengan kerugian mencapai 30 juta rupiah. Untuk menutup malu, KN mengaku sudah bekerja sebagai pramugari. Barang bukti seperti koper, tas, pakaian, dan tanda pengenal disita petugas untuk keperluan penyidikan. Menurut polisi, KN naik ke pesawat karena punya tiket penerbangan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mendalami ada tidaknya unsur pidana dari tindakan yang dilakukan KN. Pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan menggunakan seragam pramugari karena sebelumnya yang bersangkutan ini punya cita-cita menjadi pramugari dan sebelumnya juga pernah mendaftar sebagai pramugari naik pesawat karena memang yang bersangkutan punya tiket dan ada boarding passnya. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman apakah kejadian tersebut ada tindak pidananya atau belum. Kita ke berita lainnya, Saudara. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal pertunjukan stand-up komedi Mensrea. Kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go! Laporan terhadap Panji Pragiwaksono diajukan ke Polda Metro Jaya Rabu malam 7 Januari 2026. Laporan pencemaran nama baik diajukan disertai barang bukti terkait materi yang disampaikan dalam tayangan Mensrea di salah satu platform.
Pelapor menyebut materi yang disampaikan Panji dianggap memfitnah dan menyebabkan kegaduhan. Mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat balap atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan Muda Nahdlatul Ulama, kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai aliansi muda Muhammadiyah gitu. Satu orang yang seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon soal laporan terhadap Panji Pragiwaksono terkait penampilan stand-up komedi Mensrea. Gibran menyebut materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik evaluasi biasa yang tidak perlu dilaporkan. menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni. Terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Hah? Itu dokumentasi Mensreanya sendiri. Gak keberatan ya Mas ya? Stand-up comedy show Mensrea Panji Pragiwaksono menjadi viral di media sosial. Dalam penampilannya, Panji dengan berani membahas soal peristiwa politik hingga kondisi demokrasi. Panji juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik. Sebelum tayang dalam platform digital, penampilan stand-up comedy Mensrea Panji Pragiwaksono dilaksanakan di 10 kota. Pemberani Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih? Itulah kenapa. Terkait laporan komika Panji Pragiwaksono, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Fedriska Ananda dan juru kamera Hanil Rivelino. Apa materi yang dilaporkan terkait tayangan Mensrea Panji Pragiwaksono, Rizka, di polisi? Maidop, terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh dua organisasi muda Islam ataupun organisasi keagamaan begitu ya, di mana Panji dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan juga dugaan fitnah. Karena ini terkait dengan konten ataupun materi stand up komedi yang disampaikan oleh Panji yang kemudian akhirnya di-upload di salah satu platform streaming begitu. Sehingga memang kemudian dinilai bahwa kritikan ataupun jokes-jokes dari Panji ini dinilai kemudian merendahkan merendahkan sehingga membuat dua organisasi keagamaan ini merasa difitnah begitu. Sehingga memang laporan ini sudah diterima oleh Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari pada pukul 12:30 malam tadi, dan kemudian terkait dengan konfirmasi terkait dengan laporan ini kami juga telah mencoba mengkonfirmasi ke pihak Polda Metro Jaya terkait dengan laporan ini, namun memang hingga saat ini Polda Metro Jaya belum menyampaikan. Namun terkait dengan laporan ini, kalau misalkan berdasarkan informasi yang kami terima, dilaporkan dengan nomor polisi 166 Januari 2026 di SPKT Polda Metro Jaya. Sehingga memang bagaimana kemudian apakah kasus ini akan berjalan, kita juga masih menanti konfirmasi dari Humas Polda Metro Jaya, dan kemudian apa kemudian alat-alat bukti yang disertakan oleh pelapor ini juga tentu akan nanti kita konfirmasi ke pihak Polda Metro Jaya. Maidop. Baik, terima kasih. Laporan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga Hanil Rivelino melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami juga mencermati kasus lain di Polda Metro Jaya. Diperiksa penyidik usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran bidang kesehatan dan pelindungan konsumen, pemengaruh sekaligus dokter kecantikan Richard Lee tidak ditahan dengan alasan kesehatan. Lengkapnya sebentar lagi.
Kami lanjutkan Kompas Petang dengan informasi rumah makan Padang di Cipinang Gading, Kota Bogor terbakar pada Kamis siang. 1 orang terluka dalam insiden ini. Kobaran api membakar rumah makan 2 lantai di Jalan Cipinang Gading, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan si jago merah yang juga melukai 1 karyawan rumah makan. Kebakaran diduga disebabkan kebocoran tabung gas 3 kg saat karyawan hendak memasak untuk berjualan. Setelah 30 menit api dapat dipadamkan. Selain melukai 1 karyawan, kebakaran ini juga membuat pemilik rumah makan rugi hingga puluhan juta rupiah. Lagi masak, terus gasnya bocor, langsung nyambar. Nggak tahu. Bagian tempat dapur semua, kamar semua habis. Kena semburan, bagian kaki. Melaporkan telah terjadi 3 untuk kontainer pengangkut besi. Di Tangerang, Banten, saudara, truk tronton pipa baja mengalami kecelakaan di flyover Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis pagi. Peristiwa bermula saat 2 kendaraan berat bermuatan pipa baja melaju beriringan dari arah Jakarta ke Bogor. Sesampainya di flyover Ciputat, kecelakaan terjadi akibat tronton di depannya mengalami masalah pada rem hingga berhenti mendadak. Akibat kecelakaan, sopir tronton terluka. Tidak hanya itu, dalam peristiwa ini pengendara sepeda motor yang berboncengan saat melintas di flyover Ciputat juga nyaris jadi korban. Beruntung keduanya dapat menghindar. Itu salah satu kendaraan tronton yang di depan yang mengangkut besi baja itu mengalami lock, mengunci remnya. Jadi automatically kendaraan tronton yang di belakangnya itu tidak bisa menghindar. Akhirnya terjadilah tabrakan. Di Kota Tangerang, Banten, seorang pengendara motor terluka akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jatiuwung, Kamis pagi. Pengendara motor tergeletak setelah tertimpa pohon tumbang. Warga pun langsung memberikan pertolongan pertama dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Dikarenakan pohon tumbang. Masih dari Tangerang, Banten, saudara, peristiwa pohon tumbang yang membuat seorang pengendara terluka mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Antrean kendaraan terjadi sepanjang 3 km. Pasca peristiwa pohon tumbang, petugas gabungan membersihkan batang pohon yang menutup sebagian badan jalan. Berangkat kerja tertimpa pohon, hari ini sudah dibawa oleh keluarganya. Pohon sudah melampaui jalan, jadi tertabrak oleh kontainer. Kesulitannya memang jam-jam rawan kemacetan ya, karena jam kerja. Kita mendapat laporan tepatnya jam 6.45 menit. Berita lainnya, saudara, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Influencer sekaligus dokter kecantikan Richard Lee tidak ditahan dengan alasan kesehatan. 12 jam diperiksa penyidik, influencer yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen, Richard Lee alias Dr. Richard tak ditahan. Polisi bilang karena alasan kesehatan, Richard diperbolehkan pulang beristirahat. Pekan depan akan dijadwalkan kembali pemeriksaan lanjutan. Merasa kurang enak badan dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, untuk melakukan istirahat, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan.
Influencer Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka buntut dari laporan yang dilayangkan Samira Farahnas alias Doktif atau dokter detektif yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee. Doktif mengaku laporannya berdasarkan bukti dan keterangan para saksi juga korban. Itu Doktif mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas apa bukti yang Doktif sertakan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Dikit aja dok, dok gimana dok selama periksaan tadi dok? Dok dikit dong pernyataannya dok. Periksaannya gimana dok hari ini dok? Terkait kasus yang menjeratnya, Richard Lee memilih tak berkomentar usai diperiksa polisi. Richard Lee memilih meninggalkan dan tak menjawab pertanyaan wartawan di gedung Mapolda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kemudian pelapor pencemaran nama baik Richard Lee alias Dr. Richard kini yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran bidang kesehatan dan perlindungan konsumen oleh terlapor pencemaran nama baik. Bagaimana pula kelanjutan kasus yang keduanya sudah berstatus tersangka dengan pasal berbeda? Saya diskusikan ini bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Bang Tifal, alhamdulillah baik, semoga Bang Tifal baik. Amin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini agak unik, 2 orang yang terlibat dalam praktik kesehatan, sama-sama saling lapor, terus kedua-duanya berstatus sebagai tersangka dengan pasal berbeda. Pertanyaan saya sederhana, kok bisa? Analisis Anda, Mas? Ya, kalau kita bicara tentang penetapan tersangka kan bagian dari kewenangan penyidik ya, itu bagian dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Persoalannya yang dilaporkan ini kan dicoba dicari objek yang berbeda. Seakan-akan ada pencemaran nama baik yang disampaikan lewat media sosial. Padahal isu utama yang diangkat oleh pelapor kan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan. Nah ini yang kemudian seakan-akan dibuat dalam konteks yang berbeda. Hemat saya seharusnya kan diselesaikan dahulu ya berkaitan dengan pelaporan pertama, karena ini bisa jadi presiden juga ke depan. Aduan pertama ini aduan yang dilakukan Dr. Tifa kepada Doktif, kenapa Dr. Tifa? Mohon maaf, Doktif kepada Dr. Richard Lee, begitu ya? Betul, karena ini dulu yang harus dibuktikan sebenarnya apakah memang terbukti atau tidak. Berkaitan dengan bagian dari mungkin komponen SIP dan lain sebagainya, itu mungkin bagian dari penelusuran dalam kasus yang pertama tadi. Agar ini selesai harusnya tuntas dulu yang pertama kan, baru kemudian berpijak kepada kasus yang kedua. Tapi memang tidak ada halangan untuk memberikan laporan walaupun status orang ini menjadi tersangka. Memang dalam KUHAP kita tidak mengenal hal-hal semacam itu, sehingga ini menjadi peluang untuk kalau dalam ranah praktik mungkin dianggap agar ya dalam tanda petik ya sandera menyandera kepentingan juga ya bagi para pihak agar pihak yang dilaporkan itu mendapat pressure juga. Mungkin harapannya ke depan mencabut masing-masing laporan tadi. Saya nggak tahu ya, tapi kalau dalam konteks pemikiran secara ranah praktik arahnya bisa ke sana. Walaupun kalau kita lihat dari pasalnya ancaman pidananya kan lumayan tinggi nih. Seharusnya kemudian semudah itu untuk kemudian menghentikan perkaranya, memberikan ruang SP3, walaupun sekali lagi SP3 pun tidak haram hukumnya diberikan kepada semua kasus ya. Tinggal bagaimana pemberian SP3 itu apakah benar-benar misalnya buktinya kurang ya dan perkara bukan perkara pidana dan misalnya yang menjadi tersangka siapapun itu dalam proses hukum pidana meninggal dunia. Oke. Sorry, saya potong di situ. Kalau kemudian dua-duanya sudah berstatus tersangka dengan pasal berbeda, Doktif sudah jadi tersangka 12 Desember 2025. Kemudian Richard Lee saat ini dengan pasal yang berbeda. Menurut Anda ada kemungkinan tidak antara kedua pihak ini akan dikonfrontir dalam satu pemeriksaan yang sama? Ya, sebenarnya kalau ini masih ada benang merahnya, relevansi dengan objek pemeriksaan, harusnya bisa saja. Sangat mungkin itu dilakukan. Dan kaidah hukum acara pidana tidak mengatur serigit itu ya. Bahkan memberikan ranah untuk mengkonfrontasi, mengkonfirmasi, itu kan hak ya, apalagi untuk masuk ke ranah yang lebih serius lagi sampai kepada penuntutan di muka persidangan. Tentunya kan hal ini tidak
kalah penting ya untuk memastikan apakah memang terpenuhi unsur deliknya atau tidak. Jangan-jangan setelah dikonfrontasi ya ada penilaian dari penilaian hukum dari penyidik yang bisa memastikan bahwa ternyata hanya satu saja yang jadi tersangka misalnya, karena hal yang disampaikan memiliki kebenaran. Nah, kita nggak tahu atas dasar misalnya si pelapor tadi dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE, apa poin utamanya, kemudian apa oleh penyidikan untuk menetapkan seorang itu menjadi tersangka, karena ini ditarik ke ranah undang-undang yang lain, tidak bicara undang-undang awal yang dilaporkan oleh. Tapi kalau kemudian dikonfrontir dan setelah dianalisis oleh penyidik, apakah ada kemungkinan Anda membuka asumsi bahwa hanya akan ada satu tersangka di sini, kemungkinan perubahan pasal juga bisa memungkinkan itu terjadi? Kalau bicara perubahan pasal, rasa-rasanya agak sulit ya Bang Tifal ya, karena ini bisa menunjukkan inkonsistensi dan tidak profesional dalam penetapan tersangka. Apalagi penetapan tersangka itu kan biasanya sangat formil ya. Ada surat penetapan tersangkanya, di situ dicantumkan pasal-pasal yang menjadi ketentuan yang mengacu terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan atas dasar itu dia akan melakukan pembelaan kelak. Nah, jadi kalau kemudian ini diubah ini menjadi bisa jadi dalam tanda petik peradilan yang proses peradilan yang sesat jadinya kan, yang main-main, tidak profesional, apalagi ini misalnya dilakukan di kelas yang kita anggap bukan tingkat di kepolisian yang rendah begitu ya, tapi sudah dan dianggap sudah harusnya profesional, tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Gitu. Baik, dan menurut Anda keduanya perlu dilakukan penahanan atau tidak? Pak Heri? Ya, Pak Heri, saya ulang lagi pertanyaan saya. Jadi keduanya perlu ditahan atau tidak menurut Anda? Karena sama-sama sudah berstatus sebagai tersangka. Ya, menurut saya kalau ini belum clean and clear, rasa-rasanya penahanan itu bukan satu yang menjadi urgensi ya di awal. Bahkan ini jadi pertanyaan banyak pakar dan juga pengamat hukum pidana berkaitan dengan misalnya di KUHP yang baru. Apakah perlu urgensi penahanan itu dilakukan? Dalam kasus apa, dalam konteks yang bagaimana penahanan itu menjadi urgent? Menurut saya dalam kasus ini karena belum clean and clear, sekali lagi Bang Tifal, seharusnya nggak perlu ada yang ditahan, baik dari Dr. Richard Lee maupun dari aktif tadi ya. Jadi menurut saya ini pastikan dulu benang merahnya apa, begitu berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh penyidik. Walaupun penetapan tersangka itu kan bisa saja nanti dianulir lewat mekanisme SP3 tadi kan, sudah perintah penghentian penyidikan. Jadi semua kemungkinan masih ada dan rasa-rasanya sangat mubazir untuk langsung melakukan penahanan, karena itu sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang dalam hal pembelaan diri dan gitu. Oke, Pak Heri Firmansyah, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Hati-hati di jalan, selamat sore. Selamat sore Bang Tifal, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas jeda di Kompas Petang, Saudara, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan anggota 2 organisasi kemasyarakatan soal konten dalam pertunjukan stand up komedinya. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal pertunjukan stand up komedi Mens Rea. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono diajukan ke Polda Metro Jaya Rabu malam 7 Januari 2026. Laporan pencemaran nama baik diajukan disertai barang bukti soal materi yang disampaikan dalam tayangan Mens Rea di salah satu platform. Pelapor menyebut materi yang disampaikan Panji dianggap memfitnah dan menyebabkan kegaduhan. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberantas. Muda Nahdlatul Ulama, kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Satu orang yang seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P.
Konten stand-up komedi yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono juga disoal oleh pendukung Dharma Pongrekun. Juru bicara Dharma Pongrekun melayangkan somasi etik terbuka terhadap Panji. Somasi etik terbuka ini dilakukan selama 14 hari ke depan untuk melakukan klarifikasi publik dalam upaya penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik. Diharapkan dalam kurun waktu 14 hari ke depan, Panji melakukan klarifikasi ke publik. Panji atau siapapun juga harus bisa melihat bahwa Zahra, petani. Sampaikan somasi etik terbuka ini sebagai bentuk keberatan moral atas materi stand up komedi saudara Panji Pragiwaksono yang ditanyakan melalui platform Netflix atau platform digital. Panji sampaikan, kritik tidak berhenti pada pengujian gagasan, visi, program atau rekam jejak kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Yang menjadi persoalan adalah ketika narasi humor tersebut bergerak lebih jauh, yakni mengarah pada penghakiman dan perendahan terhadap pilihan politik warga. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon soal laporan terhadap Panji Pragiwaksono terkait penampilan stand-up komedi Mensrea. Gibran menyebut materi yang disampaikan Panji sebagai bentuk kritik evaluasi biasa yang tidak perlu dilaporkan. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Hah? Itu dokumentasi Mensreanya sendiri. Gak keberatan ya Mas ya? Stand up comedy show Mensrea Panji Pragiwaksono viral di media sosial. Dalam penampilannya Panji dengan berani membahas soal peristiwa politik hingga kondisi demokrasi saat ini. Panji juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan pejabat publik. Sebelum tayang dalam platform digital, penampilan stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono dilaksanakan di 10 kota. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi karena penampilannya di Mensrea dinilai menimbulkan fitnah, kemudian menyebabkan kegaduhan dan mencemarkan nama baik. Apakah pelaporan ini bisa mengurangi kebebasan berpendapat yang dikemas dalam bentuk kesenian seperti stand up komedi? Kita bahas petang ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Rizky Abdul Rahman Wahid, pelapor Panji Pragiwaksono dan sekaligus aktivis muda NU, dan juga ada sineas dan komika Ari Kriting. Selamat petang Mas Rizky, Kakak Ari dengan Maidop. Selamat petang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Rizky dulu sebagai pelapor. Materi apa yang kemudian pihak Anda jadikan bukti pelaporan soal Panji Pragiwaksono ke polisi? Iya, terima kasih atas waktunya. Saya kemarin sempat melaporkan saudara Panji karena memang kami atau saya sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama merasa bahwa dirugikan dengan statement beliau yang menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktik terus kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk tambang. Kira-kira itu yang kami laporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Apanya? Materi yang bagian mana, Mas Rizky? Bahwa jelas dia menyampaikan, Panji, saudara Panji menyampaikan bahwa politik balas budi yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah dalam bentuk tambang. Nah, itu tentu sangat mencederai buat kita semua bahwa itu tidak terbukti secara fakta ketika NU dalam hal ini mendapatkan tambang atas jasa daripada ikut terlibat dalam politik praktis itu tadi atau pemilu sebelumnya. Jadi Anda merasa ini bagian yang Anda rasa merugikan begitu? Oh iya, jelas, karena tidak hanya itu, sebenarnya NU ini sendiri kan kalau kita lihat track recordnya, saya belajar juga sebagai santri ya, walaupun santri jalanan, sebagai warga Nahdien,
NU telah banyak berkontribusi terhadap negara ini jauh sebelum adanya kemerdekaan. Telah memberikan kontribusi yang banyak dari sisi pondok pesantren, kemudian masjid dan edukasi tentang agama di Republik ini, bahkan melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Lalu terus kemudian sekarang di zaman sekarang ini didiskreditkan karena ketika ikut kontes dianalogikan sama Panji menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik terus kemudian mendapatkan tambang. Nah ini tentu mengecilkan saya sebagai warga Nahdien gitu. Oke, saya mau kasih kesempatan Kakak Ari Kriting untuk menanggapi. Apa pertanyaannya? Oke, tadi kan yang dilaporkan adalah soal konten dari Mensrea, stand up comedy Mensrea yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono tidak sesuai begitu dan kemudian dilaporkan ke polisi. Anda sebagai komika melihatnya seperti apa? Ya kalau saya sih lihat yang melaporkan juga ya sah-sah saja ya kalau misalnya mau melakukan hal seperti itu. Tapi kan kebetulan waktu itu saya memang nonton langsung ya pertunjukan Mensrea itu dan sebenarnya apapun yang disampaikan Bang Panji itu kan memang sudah melalui sebuah proses berpikir ya yang seksama gitu. Sehingga sebenarnya kalau menonton pertunjukan lengkapnya, Bang Panji itu sudah menyampaikan bagaimana Mensrea dalam bahasa hukum itu bekerja. Sehingga kalau misalnya teman-teman tadi yang melaporkan, silakan disimak dulu baik-baik deh sebelum melaporkan gitu, jangan sampai malah setelah dilaporkan jadi bingung sendiri Mensreanya yang mana, karena Bang Panji di pertunjukannya itu justru bicara hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ada statementnya Bang Panji yang ibaratnya dikatakan tidak sesuai sama fakta, di pertunjukannya sendiri itu sudah disampaikan sama Bang Panji bahwa segala sesuatu yang dia sampaikan dalam pertunjukannya itu adalah menurut keyakinannya dia dan atas petunjuk dari beberapa pengamat hukum, hal seperti itu tuh memang tidak bisa diproses hukum karena kita tidak bisa memproses keyakinan seseorang. Jadi untuk saya sih melihat betapa beberapa orang berusaha untuk memproses hukum hal-hal semacam ini, ya mungkin nanti pada akhirnya akan bingung sendiri karena justru di pertunjukannya itu membahas hal semacam itu gitu. Jadi Anda menilai bahwa apa yang disampaikan di konten Mensrea ini adalah fakta begitu? Bukan Mensrea, bukan fakta, tapi justru adalah menurut keyakinannya Bang Panji. Kan komedinya di situ gitu. Jadi nanti silakan, maksudnya teman-teman mungkin akan, untuk saya sih kayak ya, yang dibahas Bang Panji itu hal-hal semacam itu gitu. Kalau sekarang bagaimana nih? Salah satu premisnya Bang Panji itu kan bagaimana kita punya statement tapi nggak bisa diproses hukum. Karena di Indonesia kan apa-apa diproses hukum. Nah, justru sekarang ini saya jadi pengen lihat juga gitu kayak apakah kemudian memang betul statement yang disampaikan secara komedik itu ternyata memang benar-benar tidak bisa diproses secara hukum. Karena kalau dari kesimpulannya kita nonton pertunjukannya secara umum sih, apa yang disampaikan Bang Panji itu bukan Mensrea, bukan ranah yang bisa diproses secara hukum gitu. Nah, saya sih berharap nih teman-teman aktivis, teman-teman yang benar-benar bersemangat untuk melaporkan ini mempelajarinya secara utuh gitu. Jangan sepotong-sepotong, coba pelajari dulu gitu. Jangan sampai justru teman-teman melaporkan sesuatu yang sebenarnya di pertunjukannya Panji itu sudah disampaikan bahwa hal ini tidak bisa dilaporkan. Misal nih saya bilang, Bang siapa tadi namanya, Bang Arif ya. Menurut keyakinan saya, Bang Arif itu tidak dirugikan sama sekali. Meskipun sebagai warga NU, Bang Arif menurut keyakinannya saya tidak dirugikan sama pertunjukannya Panji. Nah itu tuh nggak bisa digugat. Karena ya menurut keyakinan saya dia nggak dirugikan. Kalau dia merasa dirugikan, silakan dia tunjukkan buktinya dia dirugikannya di sisi apa gitu. Jadi sebenarnya coba tonton secara keseluruhan dulu. Jangan tiba-tiba terbawa suasana, oh saya tersinggung ini. Ketersinggungan kita itu tidak selalu valid untuk menjadi sebuah landasan hukum untuk memperkarakan sesuatu gitu. Jadi untuk saya pribadi jangan buru-buru deh Bang. Maksud saya ya silakan kalau misalnya mau ngambil langkah hukum, tapi coba jangan buru gitu karena misalnya tuh, ya kan dia menuduh kita melakukan itu menurut keyakinan dia. Dan kan bisa beda-beda. Menurut keyakinan saya, misalnya nih saya bilang, menurut keyakinan saya Kompas TV menyajikan berita yang
tidak kredibel. Itu saya tidak bisa dituntut karena kan ya mungkin saya keyakinannya seperti itu meskipun Oke, kita minta tanggapan dari Mas Rizky. Mas Rizky, kita balik lagi ke soal hukum gitu ya. Menurut Anda pasal-pasal apa yang kemudian dilanggar dalam konten mensrea sehingga pihak Anda ini kemudian dianggap menimbulkan kegaduhan oleh pihak Anda? Oh iya, baik, terima kasih Bang Ari. Sebelumnya Rizky Bang Ari, bukan Arif saya. Sorry, Terima kasih. Minta maaf Mas, ini kan namanya jadi maaf Rizky Abdul, maaf. Iya, jadi memang kalau kita di NU ini kan, saya kan santri juga ya, santri. NU ini kan cenderung terkenal dengan dakwah melalui guyonan begitu kan, dan tidak anti kritik sebenarnya begitu. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu itu di halayak umum, apalagi ini public figure, tentu ada pertanggungjawaban yang memang dalam bentuk sosial ataupun hukum begitu, yang tidak terus kemudian semua bisa kita sampaikan menurut pandangan saya, tapi ketika itu disampaikan di muka umum tentu ada orang yang tersinggung dan lain sebagainya yang punya hak dan wewenang untuk menyampaikan ini secara hukum begitu kan. Nah, lalu kemudian apa yang saya laporkan di sini ya terkait tentang pasal 300 dan 301. Begitu, tentang ketersinggungan tentang kelompok, bahwa di sini dengan terlapor atas nama Panji Pragiwaksono, orang kejadian pelapor penanggung jawab potongan video kami Panji Pragiwaksono, mensrea diselenggarakan di Indonesia Gelora Bung Karno, Jakarta Indonesia Arena, menyampaikan pernyataan yang menyebutkan Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah seolah-olah ikut serta dalam praktek politik balas budi sehingga memperoleh pengelolaan tambang. Nah, ini statementnya sangat jelas sekali, Bang Ari Kriting begitu. Sangat jelas, dia menyebutkan NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis lalu kemudian mendapatkan pengelolaan tambang. Nah, ini kan tidak disertakan dengan bukti yang konkret oleh Panji, maka kami menuduh bahwa ini sebagai arah, kami bisa mengindikasikan ini arah Panji untuk ke arah lebih cenderungnya ke fitnah ya. Karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Sampai sekarang pun kalau saya ngelihat, bahkan terakhir kemarin masih ada pergolakan atau dinamika di internal KBNU sendiri begitu. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya sebagai public figure, sebagai tokoh stand up komedian yang sudah terpopuler, bisa memberikan kritik-kritik yang memang benar-benar bijak begitu, tidak menjadikan ormas apalagi yang memang sudah jelas kontribusinya terhadap negara ini, terus kemudian dijadikan bahan guyonan, bahan candaan begitu. Terima kasih. Tapi kan tadi sudah disampaikan, menurut keyakinan pembuat konten, menurut keyakinan Panji Pragiwaksono apa yang disampaikan, sehingga tadi dinilai tidak bisa diproses hukum. Ya, kalau saya sih melihat itu kan dari materi yang disampaikan oleh Bang Panji, makanya kenapa kontennya itu judulnya mensrea, karena membahas kira-kira dalam hukum itu kebebasan berbicara itu sejauh mana. Dan menurut saya sih ini juga bagian dari ujian bahwa apakah statement dan hipotesanya Bang Panji itu benar adanya gitu, bahwa ketika berlindung di balik kata-kata menurut keyakinan saya, apakah benar memang tidak bisa diproses secara hukum? Ya silakan saja. Cuma menurut saya ya, ini sebagai saya mungkin tidak masuk dalam kategori warga Nahdlatul Ulama, tetapi kalau mau dikatakan simpatinya saya terhadap NU sih sudah sejak lama ya. Maksudnya saya itu bekerja sama dengan banyak sekali elemen-elemen dari NU. Untuk saya pribadi sih, Mas, ayolah, NU itu karakternya seperti apa sih? Jangankan Gus Dur saja itu loh bisa ngatain DPR itu kelakuannya seperti anak TK gitu loh. Tapi kita fun aja dengan hal semacam itu gitu loh. Maksud saya mungkin kita bisa kembali lagi kepada karakter kita ini mau seperti apa gitu, terlihatnya, terdengarnya di mata publik. Kalau misalnya dibilang menimbulkan kegaduhan, ya kayaknya kemarin orang fun-fun aja tuh sama semua materi-materi yang ada di mensrea. Nah, itu yang jadi persoalan Bang Ari. Jadi jangan sampai ini kita sebenarnya pemicunya ini normalisasi ejekan-ejekan dari apalagi ormas reaksinya agama ini sebagai candaan begitu loh. Buat saya sih kayak jangan menormalisasi memang gitu. harus bersifat reaktif, Mas Rizky. Nun sewu loh ini. Maksudnya kita itu salah satu yang bikin saya mencintai NU itu, respect banget sama NU itu karena saya melihat banyak banget profil yang woles di NU gitu. Saya juga dari Malang dulu, guyonan-guyonannya teman-teman itu santai-santai banget. Dan kalau kita bicara marwah institusi, Gus Dur saja bisa gitu dengan tanda mengatakan bahwa
itu kelakuannya kayak anak TK gitu. Dan itu juga kan maksudnya kalau secara institusi DPR harusnya institusi yang marwahnya Kakak Ari, maaf saya potong. Jadi menurut Anda apa yang dilaporkan terhadap konten mensrea ini mengekang kebebasan untuk berpendapat termasuk juga konten-konten yang disampaikan oleh komika? Kalau saya sih tidak bisa juga secara langsung untuk mengatakan bahwa itu mengekang ya. Mungkin di satu sisi itu menjadi sinyal lah bagi kita juga sebagai pelaku seni bahwa dalam berkesenian juga ternyata ada orang-orang seperti ini tuh yang bisa mempermasalahkan komedi gitu, yang bisa mempermasalahkan statement yang kita sampaikan. Tapi untuk dibilang mengekang juga sih ya saya tidak mau buru-buru ya, saya tidak mau buru-buru memberikan statement bahwa oh sekarang kita kebebasan berpendapat dikekang. Apalagi untuk sebuah karya seni yang memang juga bisa menimbulkan, saya pikir sejak sebuah karya seni itu dibuat kita sudah bisa menakar ini dampaknya terhadap publik seperti apa, sehingga ketika ada reaksi yang seperti ini juga sih menurut saya ini sesuatu yang terukur sebenarnya di sisi pembuatnya sih harusnya gitu. Jadi untuk saya pribadi sih apapun dinamika yang terjadi hari ini sih tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat itu juga terhalang. Kedepannya juga saya akan tetap berkomedi dengan caranya saya akan membicarakan hal-hal yang saya pikir penting untuk dibicarakan. Saya akan bicarakan akan ada muatan kritik saya terhadap pemerintah atau terhadap diri saya pribadi atau terhadap lingkungan atau terhadap aspek sosial. Saya tidak akan pernah takut itu karena saya bahwa Indonesia tidak seburuk itu dalam konteks kebebasan berpendapat. Ini hanya gelintir aja, dinamika aja ini menurutku sih. Oke, terima kasih Kakak Ari. Saya mau ke Mas Rizky. Mas Rizky, pelaporannya sudah masuk ke polisi, barang bukti juga sudah disampaikan. Tanggapan dari polisi dan juga harapan Anda terhadap kasus ini? Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah sebelumnya memang kemarin rangkaian aksi yang kami lakukan penyampaian di muka umum begitu, yang terus kemudian saya lanjut ke agenda berikutnya yaitu pelaporan Panji Pragiwaksono. Oke, saya izin bertanya, apakah perlu untuk melakukan hal seperti ini, Mas? Karena menurut saya sih dulu ketika Gus Dur mengatakan DPR itu kelakuannya kayak anak TK, itu singkat saja Kakak Ari. Ya, saya mau tanya, maksudnya perlu nggak sih melakukan hal-hal seperti ini tuh? Karena kita juga mencontoh seorang Gus Dur yang mengatakan bahwa DPR kelakuannya kayak anak TK gitu. Jadi singkat dijawab, Mas Rizky. Sesuatu yang santai aja gitu, nggak perlu kayaknya deh sampai jalur hukum. Mas Rizky silakan jawab singkat, boleh? Kalau dulu mungkin nggak perlu, kalau sekarang kayaknya perlu. Soalnya media sosial sekarang ini satu device saja bisa mempengaruhi 1000 orang, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Perlu banget ya Mas ya untuk memperkarakan sebuah karya seni gitu ya, perlu banget Mas. Maksud saya oh bukan, saya tidak itu tadi Mas, Bang Ari Kriting, mohon maaf Pak ya, mohon izin. Saya tidak mempersoalkan di sananya, tapi tentu harus ada batasan-batasan ketika menyampaikan itu di ruang umum. Tidak berlindung di balik kalimat menurut pandangan saya. Oke, kalau itu masih hanya dalam pikiran kita atau pendapat kita pribadi, itu nggak jadi soal. Tapi ketika itu sudah disampaikan di halayak umum, apalagi dalam forum dan podium, perlu nggak sih sampai mengambil langkah hukum? Perlu nggak? Maksud saya itu perlu nggak? Kalau menurut saya kalau misalnya kalau sampai nggak setuju, saya sudah melakukan itu, berarti menurut saya sudah sangat perlu ketika saya sudah melaporkan. Keperluannya itu apa gitu? Apa perlunya untuk melakukan itu? Karena menurut saya kalau sampai nggak setuju supaya menyampaikan bahwa supaya ke depan Bang Ari, kita anak-anak muda ini diberikan edukasi yang baik begitu. Tidak menjadikan bahwa apa yang disampaikan oleh Panji ini seolah-olah menggurui kita semua dan diaminkan gitu loh bahasanya dia itu. Nah ini kan menormalisasi kalimat. Jadi Anda merasa perlu ya Mas Rizky ya? Begitu. Oke, terakhir saya ke Kakak Ari Kriting. Waktu kita terbatas, Bapak-bapak, terakhir saya mau ke Kakak Ari Kriting. Perlukah polisi merespons laporan ini menurut Anda? Kalau saya sih menurutku nggak perlu lah. Ini cuma gagasan, ini cuma sebuah komedi, sebuah pertunjukan. Nggak perlu lah sampai sejauh itu menurutku ya. Dan ini sudah bisa menjadi presiden buruk sebenarnya malahan gitu, kayak kita setiap ada karya seni, setiap ada kritik kepada pemerintah, arahnya malah selalu ditempuh oleh jalur hukum. Maksudnya
Kalau buat saya sih nggak perlu sejauh itu. Gagasannya ditolak, gagasannya tidak disepakati, gagasannya dilawan, gagasannya dikasih kontra, gagasan juga it's fine, itu demokrasi, itu perangnya itu harus di ranah gagasan gitu. Tapi menggunakan tangan hukum untuk melakukan hal seperti ini sih menurutku nggak perlu sih. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kakak Ari Kriting, sineas sekaligus komika, dan juga Mas Rizky Abdul, pelapor dari aktivis muda NU. Terima kasih. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, siang tadi melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Siapa saja yang dilaporkan Roy Suryo? Kita bahas usai jeda di Kompas Petang. Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, saudara. Tersangka dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, siang tadi melaporkan 7 pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik. Didampingi sejumlah kuasa hukumnya, Roy membeberkan alasan melaporkan 7 orang tersebut dalam 2 klaster. Klaster pertama berjumlah 5 orang yang menuduh ijazah milik mantan Menpora ini palsu. Sementara klaster kedua berjumlah 2 orang terkait tuduhan dirinya terlibat korupsi kasus mega proyek Hambalang saat masih menjadi kader Partai Demokrat. Detailnya ada semua nih. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang 6 adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Kasus fitnah ijazah Jokowi semakin melebar dengan pelaporan Roy Suryo terhadap 7 orang pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Senin 5 Januari. Mirip dengan klaster penetapan tersangka, kuasa hukum Roy Abdul Ghafur Sangaji juga menjelaskan laporan Roy terbagi dalam 2 klaster, yakni tuduhan ijazah palsu milik Roy dan fitnah Roy terlibat korupsi Hambalang. Yang dilakukan oleh Mas Roy adalah melaporkan 7 orang yang kalau kita lihat delik kualifikasi deliknya sama dengan yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Yang dilaporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Seakan bersamaan, Partai Demokrat akhirnya melaporkan 4 akun media sosial yang menuduh SBY terlibat isu ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya Senin lalu. Laporan dilayangkan lewat Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Muhajir atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Adapun keempat akun media sosial yang dilaporkan, yakni kanal YouTube @agrifanani, Bang Boy, dan kajian online, serta TikTok Sudiro Wibudius MP. Dalam laporan tersebut, akun @agrifanani menampilkan cuplikan video yang bertuliskan anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang sejarah RI. Isu adanya Demokrat di balik aksi Roy CS mengulik ijazah Jokowi disebabkan Roy Suryo tercatat pernah menjadi wakil ketua umum partai pimpinan SBY itu. Meski Roy berkali-kali tegaskan sudah lama keluar dari Partai Demokrat, ia mengaku masih menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekannya di Demokrat. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi yang menyeret Roy CS, hingga kini belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Terakhir, Polda Metro Jaya menantang Roy CS untuk pra-peradilan jika masih keberatan soal bukti pendukung di balik penetapannya sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.
Tidak terima dituduh terlibat korupsi Hambalang dan miliki ijazah palsu, Roy Suryo melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Mapolda Metro Jaya. Sementara Partai Demokrat juga melaporkan 4 akun yang menuju Susilo Bambang Yudhoyono ada di balik isu ijazah. Pertanyaannya, benarkah 2 laporan ini hanya kebetulan? Kami diskusikan ini bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi sekaligus pelapor 7 pendukung Jokowi Roy Suryo dan Sekjen Projo Freddy Damanik. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Di antara 2 klaster itu, Mas Roy, tudingan ijazah palsu, Anda memegang ijazah palsu, kemudian tudingan Anda terlibat korupsi Hambalang, mana yang paling fatal menurut Anda? Dua-duanya fatal, dan ini kelihatan sekali kalau ada orkestrasi. Jadi mereka itu pada satu kurun waktu yang sama itu menggelurakan isu yang sama. Kelihatan ada kayak feedingnya gitu. Kemudian yang soal Hambalang juga sama. Tiba-tiba ya saya yang sama sekali tidak terkait Hambalang tiba-tiba dituduh Hambalang dan dibuat VT-nya, dibuat video tape-nya gitu. Jadi seolah-olah saya berada di sana, kunker di sana. Nah, yang soal ijazah ya orangnya sama, tuduhannya bisa sama. Tuduhannya sama-sama saya berijazah palsu S1, kemudian bahkan ada yang duduk S3-nya juga gitu. Nah, jadi ini kecil kemungkinan kalau mereka itu tidak ada yang memfeeding, dan setelah kita lihat backgroundnya, oh iyalah jelas karena mereka pendukung dari si pemilik 99% ijazah palsu itu. Jelasin dong, tegasin siapa orangnya? Lo ya jelas kan, usah udah nggak usah, bukunya udah terbit, white papernya 99,9% ijazahnya palsu. Kok saya tiba-tiba dituduh ijazahnya palsu, kan lucu aja. Gitu. Nah, Anda kan menyebut tuh 7 pendukung yang dilaporkan walaupun baru inisial A, B, D, F, L, U, V. Masalahnya saya menarik dengan huruf F. F ini orang di sebelah saya atau bukan? F kan banyak, voicernya juga F. Vival Solesa juga F. Di nama saya lagi tiba-tiba. Lah ya, voicernya juga. Tapi kenapa Anda nggak mau terbuka dengan F ini, apa? Bukan nggak mau terbuka. Itu masih lebih baik saya menyebutkan, enggak tiba-tiba saya bilang kalau di awal saya hanya melaporkan peristiwa. Padahal ternyata dia melaporkan nama. Siapa yang klaster tudingan ijazah, siapa yang klaster tuduhan korupsi? Yang tuduhan korupsi itu ada 2, U dan B. Oke. U dan B itu sisanya yang 5 itu ya L, D, V, A, F itu adalah menuding soal ijazah. Dan sama, polanya sama persis ya. Jadi dia mengangkat isu, oh ijazah saya S1 ini. Oh kemudian nama saya ini palsu. Bahkan ada yang sangat kasar ya, bilang maaf ini sebutan apa hewan gitu ya, gitu, huk gitu ada juga. Satu lagi juga ada yang, waduh kasar banget. Kemudian kalau yang B itu juga, wah itu juga kasar, nyebut nama minuman ya dalam bahasa Jawa yang sangat kasar itu. Anda merasa huruf F itu berkaitan dengan Anda nggak, Bang Freddy? Ya, terima kasih. Yang pertama kita hargai ya, itu hak hukum beliau ya melaporkan. Tetapi sebaiknya memang supaya lebih jelas, seperti yang mensrea tadi berani sebutkan ini kontennya, ini yang saya laporkan kan begitu, agar ini yang para tertuduh juga yang dilaporkan ini seperti tadi, apakah itu nama saya juga, jangan-jangan saya juga ini, tapi menurut saya sih bukan saya. Kenapa? Karena dari 2 hal klaster itu seingat saya tidak ada, dan saya adalah walaupun aktif saya dalam membela dan berseteru dengan Mas Roy ini, tetapi saya nyaris tidak pernah menyerang pribadi. Ya, saya nyaris tidak pernah. Ini penting menurut saya buat siapa saja yang menjadi narasumber di pihak manapun itu ya, menyerang pribadi itu memang kalau bisa kita hindari. Bukan kalau bisa, harus dihindari. Dan fokuslah kepada subjek atau pembahasan objeknya apa, fokuslah di situ. Dan 2 aduan yang dibikin Mas Roy ini menurut Anda cukup beralasan kenapa kemudian diadukan ke polisi? Begini, pertama saya tidak tahu konten itu. Nanti justru kita minta kepada Mas Roy, sebutkan saja kontennya yang mana, kemudian sebutkan saja siapa terlapornya itu yang pertama. Yang kedua, gini loh, ya itu di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dimanapun itu banyak sekali berkembang narasi-narasi, konten-konten yang kita tidak tahu. Ya berasal dari mana, itu akun siapa, kemudian berseliweran. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kan banyak ya namanya reaction. Ya kemudian mempertanyakan
sumber primernya. Benar tidak? Itu kedua belah pihak banyaklah bermain seperti itu. Ya, diangkat nih judulnya begini, tanda tanya, benar tidak? Kan seolah-olah mempertanyakan. Nah ini kan mereka ini yang biasa main di medsos sebetulnya paling paham. Nah, apakah itu yang dimaksud? Saya rasa kalau konten-konten yang seperti itu, saya bilang tadi ini kedua belah pihak sering bermain di situ. Saya harap bukan begitulah, karena kalau yang seperti itu dimainkan akan merusak demokrasi kita. Tetap diminta terbuka loh siapa inisial orang-orang ini. Makanya saya juga ingin menjelaskan kepada mereka. Saya adalah orang yang pernah bahkan mengajar soal pembuatan konten tuh, sertifikatnya dari Komdigi. Ya, saya memang dipercaya untuk mengajar konten. Ya, dan ini sangat jauh. Betul, saya hargai Mas Freddy tadi menyampaikan bahwa beliau mungkin tidak merasa. Ya bagus. Karena ada semalam di salah satu TV lain yang sudah merasa kayak cacing kepanasan, malah sudah pakai baju tahanan, pakai kaos tahanan gitu. Mungkin fungsinya ngeledek, tapi seseorang bilang ini udah merasa ini, udah masuk. Dan karena apa? Karena memang isinya luar biasa hate speech-nya. Jadi saya setuju, saya terima kasih Mas Freddy tadi menyampaikan kalau beliau tidak menyerang dengan melakukan spin. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Itu men-spin. Jadi artinya berusaha menolak ijazah palsunya yang 99% junjungannya itu, tapi kemudian membalik seolah-olah saya yang ijazahnya palsu, dan itu salah yang dia katakan. Artinya benar-benar salah karena buktinya sungguh buktinya dan bukan reaction. Saya tahu persis kalau dia reaksi itu kan mereaksi. Ini enggak, ini dan tanpa tanda tanya yang dia lakukan. Saya perlu penegasan begini, karena kalau membaca timelinenya Anda mengadukan ke Polda Metro Jaya, tapi nggak jauh dari Anda melaporkan ke Polda, Partai Demokrat mengatasnamakan Pak SBY juga mengadukan 4 akun media sosial menuding Pak SBY terlibat dalam ijazah palsu Jokowi. Ini ya itu terserah. Kebetulan atau gimana? Enggak, kalau itu terserah teman-teman Partai Demokrat. Kebetulan mungkin saja time frame-nya hampir sama. Tapi kan isunya beda yang diadukan oleh teman-teman di Partai Demokrat. Saya juga tidak tahu ya siapa yang melakukan disebutkan 4 itu. Kalaupun ada kesamaannya mungkin saja ada yang sama. Ya, tetapi kalau ada yang sama berarti memang orang itu ada 2 yang sama itu bermasalah orangnya. Tapi kemudian di circle Anda kan juga ada yang membantu seperti Pak Denny Indrayana, Pak Amir Samsudin yang juga pernah punya catatan di Partai Demokrat. Anda pernah punya catatan tidak hanya di Partai Demokrat. Karena apa teman-teman lain kayak Deddy Sitorus ya, kemudian teman Pak Ahmad Yani itu dari partai-partai kan juga membantu. Jangan hanya dilihat Partai Demokratnya. Enggak lah, saya juga sudah lama, udah 6 tahun Mas, saya itu pamit baik-baik dari Partai Demokrat dan memang sudah tidak ada hubungan struktural lagi antara Partai Demokratnya. Tapi kalau hubungan pribadi, saya nggak mengelak. Loh memang orang tuh hubungan pribadinya harus tetap bagus. Tapi sekali lagi, saya tetap mendukung juga apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Tapi saya ini hanya menjalankan ya hak dan kewajiban pribadi saya ya selaku orang yang kemudian melihat tahun baru ada kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Nah, ini yang kita lakukan. Melihat kasusnya Bung Roy ini, Bang Freddy, sampai sekarang kan belum dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah Anda merasa bahwa ini sejalan dengan pernyataannya Pak Jokowi bahwa ini sebagai operasi politik, makanya dibiarkan berlarut-larut sampai sekarang juga belum masuk ke tahap sidang? Oh bukan, kami dari pendukung Jokowi, saya Sekjen Projo, tetap menghargai profesionalisme polisi dalam proses penyidikan di mana Mas Roy dan kawan-kawan menjadi tersangka. Ya, kami melihat ya ini mungkin dalam proses pemberkasan, walaupun sedang diajukan ahli saksi yang meringankan, kami melihat ini memang ini banyak sekali, kan udah disebutkan saksinya, buktinya ini banyak sekali, sehingga proses kalau nggak salah ini rangkap berapa ya? Saya waktu diperiksa tanda tangannya itu banyak sekali sampai lupa saya. Ya, jadi ini memang pemberkasannya ini banyak sekali dan membutuhkan waktu. Kalau dibilang ini operasi politik, makanya dibiarkan berlarut-larut? Di Polda Metro Jaya saya tidak percaya diintervensi oleh apapun. Saya percaya itu dalam proses penyidikan ini. Kalau diintervensi misalnya dari pihak Pak Jokowi, tentu kami punya kepentingan ini sudah lama ditahan. Contoh, ya misalnya kita karena ini lama kita kemudian sampaikan bahwa ada intervensi untuk menahan perkara ini. Saya pribadi tidak percaya itu. Yang saya lihat memang ini proses profesionalisme, memang sedang proses pemberkasan. Dan Anda yakin bahwa ini akan langsung dilimpahkan ke kejaksaan? Saya percaya, saya yakin pada saatnya ini akan disidangkan, dilimpahkan dan disidangkan, dan Mas Roy dan kawan-kawan akan masuk penjara. Singkatnya, jadi Anda siap apa menghadapi nanti? Oh siap, dan inilah kita bisa menguji equality before the law atau tidak. Ketika Jokowi mengadukan kami pada tanggal 30 April waktu itu dan langsung terbit ya SPDB-nya langsung kemudian terbit
penyelidikannya langsung terbit, langsung di BAP. Itu kan beda banget dengan yang misalnya ada teman saya Michael Sinaga yang sudah lapor semenjak 2 bulan yang lalu. Baru kemarin di BAP. Saya baru terbit LP-nya. Meskipun ya alhamdulillah LP itu langsung terbit ya, tidak kemudian kami ditolak ya. Dan LP-nya jelas ini kemarin ketika hasil konseling kami langsung pasalnya pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1. Teman-teman di kepolisian lah, di SPKT lah yang kemudian ini lebih telak Pak, karena itu kata-katanya ada ini tuduhan kepada Pak Roy begini, ini tuduhan kepada oke, masuk aja udah kalau itu. Jadi clear. Jadi makanya kita tunggu Polda objektif tidak benar-benar bisa tajam ke atas dan ke bawah atau hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Saya harus menanyakan lagi masalah operasi politik itu dengan tahapan sampai sekarang masih seperti ini, belum sampai ke kejaksaan. Membaca pernyataan Pak Jokowi bilang operasi politik sampai di tahap ini, kemana arahnya kemudian kalau gini loh, operasi politik ini saya sering menyampaikan bahwa memang ini dari awal kasus ini selalu dua memang dimensinya, hukum dan politik. Ya, yang dimaksud adalah politik di sini adalah ya banyak pihak-pihak ya orang politik ya yang secara pribadi maupun orang di belakangnya ini punya kepentingan di sini. Punya kepentingannya apa? Memang kepentingannya adalah mendowngrade Pak Jokowi. Ya tentu akan mendowngrade Gibran. Tentu kepentingannya di situ. Nah inilah yang dimasuk adalah operasi politik. Ini yang terus dimainkan karena punya kepentingan untuk ke depan. Ya mendorong calonnya, mendowngrade calon yang lain. Itu saya rasa, nah yang seperti itu yang dimaksud operasi politik. Bukan operasi politik di dalam konteks intervensi proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Saya rasa di situ. Bang Freddy, terima kasih. Mas Roy, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Siap-siap aja 7 nama itu ya. Saya selalu untuk Anda berdua. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami saudara. Dan jangan kemana-mana, kami masih punya informasi lain untuk Anda usai jeda. Soal kebijakan pengadaan laptop Chromebook yang ditetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok bilang akan menggunakan Chromebook jika saat itu dirinya bertugas sebagai menteri. Maidop Elfrina dan Tifal Solesa kembali di Kompas Petang, Saudara. Pengadilan Tipikor hari ini kembali melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang digelar dengan agenda pembacaan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai 809,56 miliar rupiah. Selain itu Nadiem juga dinilai telah merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Menanggapi bahwa keberatan terdakwa atau penasihat hukum tidak termasuk dalam lingkup yang dapat diajukan keberatan dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal 164 KUHP junto pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP, dan semestinya apa yang menjadi bahan keberatan terdakwa atau penasihat hukum sekarang menjadi materi yang masuk pada pembelaan. Soal kebijakan pengadaan laptop Chromebook yang ditetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok bilang akan menggunakan Chromebook jika saat itu dirinya bertugas sebagai Mendikbudristek. Katanya secara pribadi dirinya memastikan akan menggunakan sistem itu. Ahok mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah siniar atau podcast bersama Denny Sumargo. Sekali bayar beli satu alat, kagak bayar lagi seumur hidup. Terus sertifikasi Google Education 4 tahap. $10. Gue bisa kontrol guru, gue bisa kontrol murid, nggak bisa buka porno, nggak bisa di online, gue bisa kasih pesan ke mereka, dan barang relatif murah. Jadi kalau gue pribadi nih, kalau gue jadi menteri pendidikan, gue pasti akan pakai sistem ini. Kecuali ada keluar namanya Tetrabook atau apa yang lebih murah, lebih canggih, ya gue akan pindah. Sesaat lagi di Kompas Petang, tim SAR gabungan masih terus mencari 2 korban banjir dan longsor yang masih hilang di Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, terobsesi jadi pramugari, seorang perempuan nekat menggunakan atribut maskapai penerbangan saat terbang dari Palembang ke Jakarta.
KN menggunakan atribut pramugari dan kemudian ditangkap petugas keamanan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. KN berangkat dari Palembang menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai Batik Air. Namun di dalam kabin pesawat, kru dan pramugari curiga karena tidak kenal dengan KN sehingga diinterogasi selama dalam perjalanan menuju Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, polisi bilang KN sudah mendaftar jadi pramugari namun tertipu dengan kerugian mencapai 30 juta rupiah. Polisi masih mendalami ada tidaknya unsur pidana dari tindakan yang dilakukan KN. Barang bukti seperti koper, tas, pakaian, dan tanda pengenal disita petugas untuk kepentingan penyidikan. Menurut polisi, KN naik ke pesawat karena punya tiket penerbangan. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Tifal Solesa, tetap bersama kami di Kompas TV. Independen, terpercaya.